Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja. Apa kabar? Luar biasa tentunya, semua baik keadaannya. Haleluya. Amin. Bulan ini, bulan Mei, tema kita adalah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Mari kita minta kepenuhan akan Roh Kudus setiap hari. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Shalom saudara. Haleluya. Hari ini bukan sekedar kita beribadah, tetapi ini ada juga ibadah pencurahan Roh Kudus hari yang ke-10, di mana kita percaya saat kita menyembah bersama-sama umat Tuhan di tempat ini, maka Roh Kudus akan dicurahkan dan memenuhi kehidupan kita semuanya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, mari tundukkan kepala bersama-sama, kita mau berdoa. Sungguh kami datang kepadamu dalam ucapan syukur kami Bapa, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kalau kami boleh menghampiri tahta Allah yang Maha Kudus, semuanya adalah anugerah Allah. Kami disucikan, kami dilayakkan Tuhan, karena Tuhan Engkau Allah yang sudah menebus hidup kami. Engkau sudah bangkit dan Engkau naik ke surga, dan Engkau mencurahkan Roh Kudus. Hari ini Tuhan, kami mau datang beribadah. Kami rindukan satu hal Tuhan, Roh Kudus, kami sembah Engkau, kami puji dan kami undang hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah segala kekhawatiran kami, segala ketakutan dan kecemasan kami Tuhan, kami akan mendapatkan jawaban dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu.
Kuduslah Tuhan, Syalarama ya Rambo. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah. Kami datang melayani-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Bersama-sama angkat kedua tangan kita dan katakan, Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang baik, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Bersama malaikat di surga, kami menyembah-Mu Tuhan. Allah, kami datang menyembah, kami datang meninggikan Engkau. Surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Kami semua menyembah-Mu. Ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami, kami angkat tangan meninggikan Engkau. Allah kami, Bapa dan Raja kami. Kami datang memuji-Mu, kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Tiada nama yang lain, hanya nama Yesus, nama Allah kami. Haleluya.
Ramasyana Tanganala Ramasikini Ala Ramase Kiramasyana Tanganala Ramayaramu Kiramasyana La Ramalamase Kiramala Ramasyana Nalamu Syana La Ramase Syana La Ramasikini Nala. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu dicurahkan memenuhi kami saat ini, membebaskan kami dari segala belenggu, segala kekhawatiran, ketakutan kami digantikan oleh Roh-Mu. Kurabasyata Gandaya Ramasikini Tagamasane Kiramasyana Taganala Ramalamase Kiramasikini Nalaramu. Haleluya. Kiramasyana Taganala Ramase Kiramasyana Taganala Ramalamase Kurabala Rabala 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 Rabaya Rabala 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 Ramasa Kurabala Rabala Rabala Rabasyata Kala Ramasate Syataka Rabala Rabata Ramasikini Takarabala Rabala 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 Ramasate Kita kabara bala rabala rabala rabaya rabala rabaya rabala ramasane korabasiki kakarabasiki takarabala rabaya rabala rabasiki ya rabala rabala ramasane. Haleluya. Rabala rabasyata kadala karabala rabala 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 rabasyata kadala rabala ramasane kita karabala rabala 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 ramasyana daganala rabala rabala ramasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Shala rabala 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 kiala rabala 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 rabasyata karala rabala rabala kita kadada karabala rabala 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 rabaya rabata kata karabala rabala rabala ramasandi Kirabala rabasyata kadakarabala rabasyata karabala rabala 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 yarada rabala 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 kita gabata kadakarabasya kadakarabala rabala 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 rabaya rabala rabasati dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Syalarabala rabala rabasati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang ku alami, sama ku lewati, hanya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan.
semua yang ku alami bersamamu. Kami melewati semua lembah, kami melewati bersama Roh Kudus. Pelangi sehabis hujan. Mari bersama-sama katakan dari awal. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Amin. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Ungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Dia yang menyertai kita, Dia yang membukakan jalan-jalan kita, Dia yang menolong kita. Satu-satunya Allah di dalam nama Yesus, setiamu tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi aku ada hari ini. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri dan menyatakan rasa syukur kita. Segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang tak pernah berakhir. Ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis aku ada hari ini karena Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Amat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya.
Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya segala hal kami lewati bersama dengan Roh Kudus. Kami kuat, kami tetap menang Tuhan, karena Engkau Bapa kami yang menjanjikan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya Tuhan melawat dan memberkati kita bersama-sama. Kita berkata amin. Haleluya, shalom. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Amin. Kita berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan selalu ada dan menolong kehidupan kita. Haleluya. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang Ku kasih. Sepenuh hati, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau Ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Ku kan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus Tuhanku. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang Ku kasih. Sepenuh hati, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau Ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus Tuhanku. Sampai memutih rambut kita, sampai kita berhenti bernafas di dunia ini, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita mau tetap percaya, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Mari yang percaya bersama-sama naikkan pujian ini bersama. Haleluya. Tuhan, ini mazmurku, pujian bagi-Mu, persembahan hatiku. Tuhan, ini syukurku, hanya bagi-Mu. Titipkan segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau Ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Ku kan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau Ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Ku kan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus Tuhan. Ku kan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus. Ku
akan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Saudara percaya sampai memutih rambut kita. Siapa yang rambutnya sudah putih di sini? Ada, tapi mungkin disemir, saudara. Haleluya. Saya juga sudah mulai memutih karena sudah mulai usia ini tidak bisa dibohongi, saudara. Tetapi kita percaya bahwa Allah kita tetap Allah yang setia. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau bergelora meninggikan nama Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus dicurahkan hari ini, hari yang ke-10. Kita minta Roh-Nya membangkitkan hidup kita. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Amin. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tangan-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatang-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, bersuka bersama dengan surga. Saat kita menyembah bersama-sama, kita mau selalu connect dengan surga. Kita mau senada dengan malaikat di surga untuk memuji, menyembah Allah kita bersama-sama. Amin. Mari bertepuk tangan dan bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Engkau layak Tuhan menerima pujian kami, Tuhan. Hadapan tatang-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga.
hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Silakan kembali duduk saudaraku, kasih Tuhan. Pagi hari ini, saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada beberapa pengumuman. Saudara juga bisa mempersiapkan persembahan saudara. Ada beberapa pengumuman yang akan kita perlu perhatikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Doa lawatan hari Kamis tanggal 28 Mei jam 7 malam akan dilayani oleh Ibu Pendeta Foni Yuwono. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang rindu dilawat Tuhan, mari kita bersama-sama kita mencari wajah Tuhan, merendahkan hati kita bersama-sama kita untuk berdoa bersama-sama. Ibadah raya hari Minggu depan tanggal 31 Mei 2 kali ibadah jam 6.30 dan jam 9 dilayani oleh Bapak Evangelis Handoko Suwito dari Surabaya. Demikian kegiatan yang perlu kita mengetahui. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur kepadamu jikalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau sungguh-sungguh memberkati dalam hidup kami, dalam segala hal apa yang kami kerjakan, makan, minum, pakai, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Tuhan, pagi hari ini apa yang akan kami persembahkan ini sebagai tanda bahwa kami mengasihi dan kami taat kepada firman-Mu. Kami rindu memberikan dengan korban syukur kami, korban pujian yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menabur dan kami percaya setiap taburan kami akan kami tuai kembali berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Kuasa urapanku, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku.
kamu wanita naikkan pujian ini dari awal. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, syaralaramu dalam kuasa urapan-Mu yang maha kudus Tuhan. Irabalarama syatakarala. Lebih lagi Amin. Roh yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus jamah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu itu menyambut firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri kembali, Bapak Ibu yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna,
sedebe karabatasan. Pulihkan kami. Amin. Pulihkan kami. Pulihkan kami. Sembuhkan batin kami Tuhan. Bawa kami dalam sukacitamu yang dalam. Bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang kuat, sehingga kami punya ibadah bukan rutinitas, bukan pencapaian fisik, tapi spiritual. Kami dekat dengan Tuhan. Amin. Angkat kedua belah tanganmu. Pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Nasihati kami, seberapa kurang dan dalamnya kami, lemahnya kami. Dengan edukasi, pengetahuan yang benar, ajar kami punya ibadah bukan formalitas, tapi ajar kami punya ibadah adalah intimasi, kedekatan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak buat waktu yang Kau telah sediakan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk hikmat yang telah siap lewat hamba-Mu, sehingga perkataan yang keluar bukan oleh kemampuan, bukan oleh karena kehebatan, bukan oleh karena rancangan kepikiran kami, tapi semua karena kehendak-Mu. Semua titipan-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi gereja yang dewasa. Terpuji nama-Mu. Send your message Lord. Sampaikan pesan. Dalam nama Yesus, kami semua yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, katakan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan kembali saudara duduk. Terima kasih buat para musisi. Anda tinggal atau meninggalkan saya? It's up to you, terserah kamu ya. Saudara, hari ini adalah hari puncaknya pencurahan Roh Kudus. Beberapa hari ke belakang, kita semua mengejar terus, berlari semaksimal mungkin untuk dapat yang terbaik, yang terluas, yang terbesar. Karena ini adalah satu opportunity, kesempatan gereja. Setiap tahun kita masuk ke hari Pentakosta, 10 hari pencurahan Roh Kudus. Katakan sama-sama dengan saya, 10 hari. Wow, how great you are. Bahagialah kita menjadi umat Tuhan. Tapi sayangnya itu cuma ada dalam pengertian database saja. Setiap tahun kita adakan satu hari peringatan Pentakosta. Setelah Ascension Day, setelah kenaikan, saudara, menjanjikan. Dan itulah hari perjanjian. Dan itulah hari penggenapan Tuhan. Bicara pencurahan, bicara kepenuhan, full of the Spirit, itu berbicara tentang eksistensi roh. Keberadaan roh. Katakan keberadaan roh. Dan perhatikan baik-baik gereja yang dicintai Tuhan. Tuhan punya tempat yang namanya sorga, bukan mereka yang punya karunia. Bukan. Jadi kalau kebanggaan saudara punya karunia, saudara pasti dapat sorga. Enggak ada perjanjian, enggak ada tertulis, tidak ada di Alkitab menyatakan itu. Di Matius 7 juga jelas, siapa yang mencari Tuhan saja enggak ada jaminan sorga. Oh, aku sudah banyak doa, bukan 3 kali, bukan 4 kali, bukan 5 kali, bukan 7 kali, 10 kali sehari aku berdoa. Lalu ada jaminan sorga bagi kamu? No way, man, gak ada. Tuhan gak lihat doa kamu. Kalau pepatah dulu orang Pentakosta bilang, makin banyak berdoa, banyak apa? Nah itu dulu. Itu Kristen anak-anak itu. Gak rohani pengajaran seperti itu.
Sebab sorga bukan tempatnya orang berdoa, saudara. Alkitab kita, Alkitab saudara, sorga itu tempatnya orang yang bisa melakukan firman Tuhan. Jadi bukan karena banyaknya bahasa roh. Sakada mau tatari kata sando torolini babasando. Siapa yang tahu? Engkau sendiri dengan Tuhan. Siapa yang mengerti maknanya? Tuhan yang tahu maknanya, bukan kita. Kadang kita tidak ngerti apa yang kita doakan, karena memang itu kamu tidak mengerti apa yang kamu doakan, tapi Tuhan tahu. Sayangnya sekarang ada orang menerjemahkannya sendiri dari bahasanya Indonesia, diterjemahkan bahasa roh. Begini nih aku mau ngomong sama Tuhan. Tuhan bagi gue duit dong, bagi gue duit, di bahasa roh kan begitu. Gak masuk. Karena terlalu banyak penyimpangan dalam roh, maka Tuhan tidak menjanjikan orang yang punya roh jaminannya sorga. Gak ada. And God says to us, I don't know you. Gue gak kenal kamu. Enyaklah kamu. Jadi saudara, bicara tentang eksistensi roh, ya, eksistensi atau keberadaan roh, saya gak begitu tertarik untuk ngomong ngulang lagi tentang kuasa, tentang kehebatan Roh Kudus. Nggak mau saya ngulangin itu lagi. Terlalu standar, terlalu fondasi ngomong begitu. Setiap tahun kita cuma diingatkan tentang pencurahan Roh Kudus. Ada hebatnya Tuhan, ada kuasanya Tuhan, ada karunia-Nya Tuhan, ada anugerahnya Tuhan. Ada kelebihannya anak-anak Tuhan bisa berbicara, berdoa dalam roh. Saya nggak mau ngomong itu lagi. Itu habit, kebiasaan gereja, diulang-ulang terus. Katakan diulang-ulang terus. Saya hampir setiap kali merenung, melihat, mendengar. Karena kan gampang kalau mau melihat firman Tuhan disampaikan tuh tinggal buka aja YouTube. Orang mau ngomong apa kan bisa dengar, saudara. Ngomongin apa sih? Ya itu aja. Kalau kita berdebat, ya mau apa? Memang itu harinya. Kalau Natal ya itu, kalau Pentakosta ya itu. No. Tuhan berkata dengan jelas, mereka yang punya akhlak, sorga jaminannya. Mereka yang punya karakter, itu jaminannya. Setuju katakan amin. Lama kita tidak jumpa. Ada setahunnya. Bapak Ibu, saudara sekalian, 1 tahun ada kita nggak jumpa? 1 tahun ada enggak? Adalah. Sekali-sekali dengar yang keras enggak apa-apalah. Gak rugi juga, saudara. Keras ada enaknya. Kasih, kita belajar tentang cinta. Tapi kebenaran kita belajar tentang kedisiplinan dalam roh. Dan itu saya punya talenta bicara tentang karakter building. Saya senang bicara tentang karakter. Karena saya juga senang distruktur terus sama Tuhan. You know distruktur? Dibentuk, diproses. Sakit, capek, susah. Tapi ada peningkatan. Saudara, sekarang saya mau tanya, mau tetap atau mau meningkat? Nah itu saja pilih. Ya, kalau mau meningkat ya kamu terima aja terus dibelai-belai. Diajarin yang enak-enak, dielus-elus, diajarin yang baik-baik. Ya, dikaya-kayain, diajarin yang berkat-berkat, terus saja terima. Tapi begitu ada hajaran, hamparan, begitu ada badai, habis saudara. Salah satunya Tuhan kasih saya satu batu yang kuat untuk timpukin saudara. Tuk, supaya kita sadar semua. Jangan tidur saudara, jangan terlena. Eksistensi roh itu selain bicara keuntunganmu adalah juga keuntungan Tuhan. Kalau bicara Roh Kudus, yang Tuhan janjikan pasti Tuhan punya tujuan. Amin. Bukan kepuasanmu. Kalau kepuasan kita tuh ekstra dari Tuhan. Tambahan.
Karena memang manusia sukanya ditambahin terus toh, saudara. Kalau ditambah itu senang, saudara. Karena Tuhan tahu betul ilmu konsepnya manusia, maka ditambahin sama Tuhan, tambahin. Tapi lama-lama manusia terlena dan tertidur, saudara. Eksistensi roh, selain bicara tentang keenakan kita, kesedapan kita, itu juga berbicara harus adanya sifat simbiosis mutualisme. Harus itu. Simbiosis mutualisme. Saya ulangi, bukan sosis. Simbiosis mutualisme, yaitu begini loh maksudnya. Timbal balik yang bisa saling menguntungkan dan harus saling menguntungkan. Kalau roh Tuhan, kalau Tuhan pasti terus beri keuntungan sama kita. Setuju kata amin? Tapi bagaimana dengan kita? Ada nggak hukum sifat simbiosis mutualismenya dari kita yang untuk Tuhan? Ada enggak? Ada enggak? Yang tahu cuma saudara dan saya. Sebatas mana? Selevel mana? Kita yang tahu. Kalau Tuhan unlimited, saudara. Dari dia nggak pernah dia timbang-timbang siapa kita. Bahkan bisa membuat iri orang benar, orang dosa berkatnya lebih banyak loh, saudara. Kenapa? Itu Tuhan. That is our God. Tuhan kasih berkat nggak pilih-pilih orang. Setuju kata amin? Makanya ajaran dari Tuhan untuk kita, kepada kamu yang rajin tapi tidak mau kerja, jangan harap uang datang dalam hidupmu. Rajin doa tapi nggak mau kerja, emangnya uang itu dari mana? Ya, kita belajar saudara ya. Jangan bangga dengan terlalu pencurahan lalu larinya ke untukku, for me, tapi tidak pernah lihat untuk Tuhan itu apa. Nah, simbiosis mutualisme, karena dasar dari simbiosis mutualisme ini, tema yang saya buat pagi hari ini adalah rekonstruktif. Rekonstruktif itu adalah tentang perbaikan atau menata ulang mutu integritas gereja. Jadi perlu memang dikonstruksi ulang, ya, perlu diperbaiki, perlu memperbaiki diri, perlu improvement, perubahan, saudara, transformasi, reformasi, harus menata ulang tentang integritasmu, bagaimana yang kamunya yang untuk Tuhan, us for God. Not God only for us. Dikit-dikit doa cari sama Tuhan, minta. Minta tolong, minta selamat, minta berkah, minta sehat terus. Itu konsep manusia kenal Tuhan cuma itu, saudara. Di situ aja garisnya. But God for us, okay. Us for God, not okay. Masih banyak kekurangan, saudara. Lalu saudara anggap pendeta punya kelebihan dari saudara? Saudara anggap para pemuka agama lebih dari saudara? Enggak mesti. Enggak selalu, saudara. Pandai di mimbar, cekatan, cakap di mimbar belum tentu hebat di bawah. Ini saya bongkar saja. Semua harus tahu. Jadi kalau saudara ketemu model pendeta, model pemuka agama yang kurang beres sifatnya, jangan menghakimi. Itulah manusia. Lebih baik self correction, koreksilah dirimu sendiri, daripada kau tunjuk orang tapi dirimu tidak benar. Daripada kau ajar orang tapi kau tidak mau diajar oleh dirimu sendiri. Tidak mau berperilaku tapi mau orang supaya punya karakter. Itu nggak fair namanya. Nuntut orang tapi kamu nggak mau dituntut, itu seperti apa? Rumusan bahasa, rumusan penuh Roh Kudus itu seperti apa? Coba tolong terjemahkan buat saya. Aku penuh Roh Kudus, aku sering ibadah, aku sering doa. Mana rumusannya dalam hidupmu, mana? Saya nggak lagi menghakimi kita loh, tapi self correction.
penting loh saudara. Penting. Ya. Saya akan terus berbicara keras karena saya punya kesempatan di sini dari Ibu dan Bapak Gembala cuma setahun sekali. Pas jumpa habislah kau sama aku. Tapi sebatas firman. Amin. Kita belajar sebatas firman. Lebih daripada itu bukan urusan saya, itu urusanmu sendiri kok. Urusan kita, punya responsibility sama Tuhan. Ya, jadi bicara tentang bagaimana kita memperbaiki, menata ulang integritas kita yang benar-benar sejati. True for God, sejati. Untuk Tuhan, totalitasmu untuk Tuhan. Karena memang diekspektasikan oleh Tuhan seperti itu sebagaimana ada tertulis di Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Kalau kita punya hidup dalam roh, ini bunyinya seperti ini. Ada yang saya bisa baca dari terjemahan baru, ada yang saya punya catatan ayat dari terjemahan lain. Karena saya kepingin kedekatan pemahamannya. Karena ini dari perjanjian baru. Galatia pasal 5 ayat 25 disebutkan seperti ini. Jikalau saudara dan saya, jikalau, ya, kalau saudara sudah merasa dalam kata jikalau, apa mungkinkah kamu gitu loh saudara. Jikalau kita hidup, gereja itu hidup oleh roh. Kalau kita hidup oleh roh, dalam roh, karena roh pagi hari ini. Jikalau lo, jika. Kan cuma saudara yang tahu. Walaupun ibu dan bapak gembala ngajar terus. Kan yang tahu cuma saudara. Jikalau aku. Ya. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh. Jadi kalau kamu penuh roh, hidupmu harus sesuai dengan rencananya roh. Programnya roh Tuhan. Program atau prinsipilnya roh Tuhan, saudara. Konseptualnya roh Tuhan. Begitu. Ya begitu maunya Tuhan. Gak bisa ditawar, you cannot bargain his word. Saudara gak bisa ditawar. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, tadi kan terjemahan baru, bunyinya begini, di terjemahan lain. Bunyinya begini. Kalau sekarang kita ini hidup oleh kuasa Roh Kudus. Kan udah 10 hari nih, siapa yang percaya kita sudah hidup dalam naungan kuasa Roh Kudus? Nggak yakin kok, nggak yakin 10 hari loh. Ini puncak loh, coba siapa yang yakin? Coba angkat tangan. Nah, sekarang ini keputusannya. Kalau sekarang kita hidup dan Anda sudah percaya oleh kuasa Roh Kudus, ini terjemahan lain. Oleh kuasa Tuhan, oleh atmosfernya kekuatan Tuhan. Kan begitu kalau Roh Kudus, ada roh Tuhan, ada roh Allah dalam hidup kita. Iya toh? Kan penuh nih, dikejar 10 hari, oh udah penuh. Kalau you full of the Spirit, the Spirit of God. Penuh nih, penuh. Ya. Sekarang kita hidup oleh kuasa Roh. Marilah, ini pressure-nya. Ini ultimatumnya Tuhan. Marilah, kita juga harus mau. Itu perintahnya. Mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Jadi tidak ada yang bisa ditawar. Kamu melangkah, kamu harus ikuti Tuhan. Kamu ngomong, kamu harus jaga omonganmu, ikutin caranya Tuhan. Jangan suka sembarang bicara. Amin. Amin. Sebelum keluar dari cangkemmu, you know cangkem? Pikir dulu sebelum sampai di cangkem. Ojo kebablas begitu saja. Pikir, kalau aku ngomong ini nyakitin orang gak ya? Kalau aku ngomong begini nyenengin orang gak? Membangun orang gak? Apa menjatuhkan orang? Pikir dulu sebelum bicara. Think before you talk. Itu penting. Think before you act. Itu penting. Pikir sebelum berbuat. Pikir sebelum bicara. Think before you gaploki orang, saudara.
Kalau gue pukul orang ini ya apa ya? Resultnya apa ya buat aku? Jadi Tuhan mau kita punya cara itu selalu ada di dalam atmosfernya, tuntunannya, arahannya, guidance-nya roh. Jadi number one yang harus kita prioritaskan di depan, not you, not me, God, Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara sudah ngerti Pentakosta, itu berarti Pentakosta itu Tuhan, saudara. Bukan lagi Mahanaim loh. Pentakosta itu Tuhan. Tuhan yang berperan di sini. Not us. Tapi Tuhan. Kalau itu jadinya, wis gak usah kebanyakan pikir. Tuhan tahu cara bagaimana buat program yang sempurna untuk gereja ini. Percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kok tepuk tangan aja sudah disuruh baru tepuk tangan. Karena ada yang enak denger di telinga sedikit. Oh puji Tuhan, tepuk tangan sendiri nggak usah. Mari kita tepuk tangan. Masa baru tepuk tangan? Ya. Baik, kalau terambil dari yang kedua dari Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2, tampilkan dulu tolong dari terjemahan barunya. Nanti saya baca dari terjemahan yang terdekatnya. Roma 12 ayat 2 ini general verse ya. Jadi ayat yang sangat umum sekali. Bisa ditampilkan Roma pasal 12 ayat 2. Tentang perbaikan, menata ulang integritasmu bagaimana seharusnya. Roma 12 ayat 2. Tolong dibaca 2-3. Ini sudah baik kok, ini sudah benar kok, sudah enak didengar. Tapi saya lebih ngeklik di terjemahan yang satunya, di terjemahan bahasa Indonesia masa kininya, ya, bahasa Indonesia sehari-harinya lah, begitulah, ya. Bunyinya begini di Roma 12 ayat 2, diamanatkan kepada gereja Tuhan, janganlah lagi kamu ikuti norma-norma nilai-nilai dunia ini. Kalau hidup dalam Tuhan, kamu mau benar-benar jadi seorang yang betul-betul spiritualmu tinggi, saudara. Ya, bukan saja rutinitas, tapi keintiman sama Tuhan. Nggak boleh lagi kamu ikuti nilai-nilai dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu, pribadi saya dan saudara, maksudnya begitu di terjemahan ini. Menjadi baru, to be a new, being a new person. Jadi tinggalkan tentang perkara dunia, jadilah manusia yang baru. Amin. Being a new person, new man. Supaya kalian berubah. Jadi diharapkan ini lebih mengarah kepada porsi transformasimu yang harus jelas. Ya, bukan bayang-bayang. Berubah itu bukan bayang-bayang. Berubah itu bukan time being, bukan sementara, tapi konsisten. Amin. Amin. Nah, dengan demikian kata firman Tuhan, firman Allah, kalian baru bisa sanggup mengetahui kemauan Allah. Kalau sudah berubah, baru ngerti maunya Tuhan. Kalau kamu ada di antara dua perahu, dunia dan Tuhan, kamu terbalik dan terjatuh dan terlempar kamu ke laut. Oh, kami kan masih di dunia, Pak. Tolonglah pikirkan yang wajar-wajar saya. Oke. Boleh. Kita masih di dunia memang. Dunia fisik, tapi caramu berpikir harus Tuhan. Amin. Ada yang bisa kita legalkan, ada yang tidak. Nah, itu kita perlu kecerdasan loh, saudara, dalam pertimbangan. Jangan dicampur aduk begitu, saudara. Kita masih dunia kok, masih boleh begini. Boleh yang mana dulu? Legal yang mana dulu, saudara? Ngikutin suara manusia ya tidaklah. Ngikutin kedagingan ya tidaklah, Tuhan. Amin.
Tapi legal yang mana dulu nih, timbang lagi, cerdas makanya. Segala sesuatu ukur dengan perintah Tuhan. Selama masih standar firman Tuhan dan tidak nyakitin lingkunganmu, jalani saja. Tapi kalau ada yang, karena apa sih? Hubungan soul spiritual itu kan harus terbaca secara horizontal dan vertikal. Amin. Kan bukan Tuhan saja. Lingkunganmu harus lihat siapa kamu, seberapa ukurannya kamu. Terlalu ngeroh juga, terlalu menjadi orang yang radikal juga, wah dinilai kamu nanti. Amin. Ya fleksibel ya, yang masih bisa diterima, yang tidak dihapus. Amin, saudara. Sedikit keras-keras. Kalau saya ajarin sama anak saya lain, toleransi boleh, tapi prinsipil harus tetap. Paham saudara? Paham saudaraku? Paham saudaraku? Kurang-kurang paham saudaraku? Oh puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Tuh, disuruh aja baru mau tepuk tangan ya. Aduh gergetan juga saya ini saudara ya. Dengan demikian kalian baru sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Kalau kamu dekat sama Tuhan, kamu baru bisa tinggal dalam kebijakan, dalam menimbang, dalam mengukur. Nah, tapi sederhananya begini, kemanunggalan dalam roh itu sekali lagi bukan tentang seberapa besar kuasa, bukan seberapa banyak perjanjian Tuhan yang kau alami, tapi adalah juga tentang seharusnya peradabanmu dan pengendalian mutu integritasmu. Kesantunan kita sama Tuhan, etika kita sama Tuhan. Masa ada Pak, Kristen ada etikanya? Ya adalah. Ada loh pendeta yang menentang etika. Enggak, etika tuh harus ada saudara. Kalau nggak ada etikanya ya saudara sakarap-karapmu dewe ibadah di sini. Iya toh? Singletan, celana olahraga, itu namanya etika tuh harus ada. Jadi peradaban saudara ya. Bicara tentang kemanunggalan kita dalam roh. Apa sih bahasanya lainnya kemanunggalan, saudara? Kesatuan, ya bukan saja bicara sekali lagi saya tekankan ulang tentang kuasa dan perjanjian Tuhan yang menjadi ekspektasi dan aspirasi kita, enggak. Tapi bagaimana peradaban kita, kesantunan kita, kesopanan kita, dan pengendalian mutu identitas kita. Saudara sudah dipanggil, dibeli dan lunas dibayar lewat pengorbanan Kristus. Amin. Identitasmu harus dijaga mutunya. Jangan cuma berlomba-lomba terus bergaya-gaya, bermodel-model, basaro, karunia roh. Saudara jangan punya kebanggaan sampai di situ saja. Enggak. If we speak about Holy Spirit, Roh Kudus sudah di sana, luas sekali. Karena konsep pengajaran saya bukan dunia, tapi bagaimana Tuhan menerima kita di sorga. Oh, selamat Pak, pasti selamat. Siapa yang bilang? Saya tidak punya konsep sekali selamat tetap selamat, tidak ada. Karaktermu itu harus dibentuk. Pembaharuanmu harus nyata dan konsisten, bukan asalan. Bukan sekarapmu, kapan kamu mau, terus kamu balik lagi. Tuhan kok diajak main-main begitu, sebentar tobat, sebentar kumat, sebentar tobat, sebentar kumat, terus kumat, kere, tobat saudara. Baik, saya mau contohkan 2 saja. Ya, apa saja aktualisasinya, bagaimana tentang kemanunggalan kita dengan roh itu, konsep, pola, metode, modelnya harus bagaimana. Yang pertama kalau itu gereja, saudara, kalau itu kita gereja ya. Terambil dari Zakaria pasal 4, saudara siapkan, seharusnya gereja itu modelnya, metodenya, polanya, sudah nggak boleh lagi, saudara, memprioritaskan prerogatifnya.
Gereja kan punya hak istimewa, tapi nggak lagi. Ya, sepenuhnya otoritas roh. Katakan amin. Sepenuhnya harus totalitas roh. Oh, tapi kan penting Pak, hak istimewa itu untuk ekspansi gereja. Selalu ada aja alasan manusia itu. Karena kepingin bukti, proof. Bukan hayalan, bukan impian. Kan untuk pelebaran, peluasan, perlu dong yang namanya hak istimewa. Setuju nggak? Ya boleh-boleh aja, boleh. Maka tadi saya ajarkan, timbangkan segala sesuatu dengan wise, dengan bijak. Ya, terlalu ngeroh kamu nimbangnya juga salah. Terlalu duniawi kamu tinggalkan Tuhan. Hancur ujung-ujungnya, finalnya tumbang kamu. Coba ya jalan kita nih loh yang baik-baik aja lah. Ya, yang selaras-selaras aja lah, jangan suka nyimpang-nyimpang gitu loh saudara. Ya, instrumen, ya, perlengkapan, peralatan, perangkat, perlu hak istimewa dong. Aku kan punya uang, dengan aku punya uang tuh aku bisa menambahkan perangkat-perangkat gereja yang masih kurang. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, selama kamu masih punya uang. Toh kalau kamu sudah nggak punya uang, kamu pasti mingkem. Itu tanda-tandanya kalau sudah nggak ada pertambahan, itu lagi mei yu qian, saudara. Ya, instrumen, kemudian kemegahan, tambah megah, itu kan perlu hak istimewa. Boleh, tapi jangan jadikan satu tempat utama kamu punya harapan. Jangan tempat utamanya bukan di situ. Sebab yang pertama tertulis di ayat yang ke-6 tadi, di Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6 ini yang pertama. Yang pertama pesannya begini, jangan gandol kekuatan, jangan gandol kemampuan, jangan gandol kepemilikan apa yang kamu punya, jangan digandoli. Jangan harapanmu ada di sana. Kalau ini gereja loh, harapan kemegahanmu, ekspansimu, instrumenmu, bukan dengan segala kekuatanmu. Sebab demikian ayat 6 dalam versi Alkitab versi mudah dibaca. Saya baca saja, tapi saudara boleh tampilkan terjemahan baru. Agak sedikit beda bahasanya, tapi fokusnya sama. Ya, pertolonganmu itu dikatakan di sana tidak berasal dari kekuatan dan kuasamu. Jadi sesuatu ada pelebaran, keluasan, kemegahan, ya, kesuksesan itu bukan oleh karena kekuatan dan kuasamu, tidak, kata Tuhan. Pertolonganmu, keberhasilanmu, kejayaanmu, kemakmuranmu, kehebatanmu, gerejamu itu datang dari Rohku, kata Tuhan. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa. That is the word of God. Itu yang aku ngomong, kata Tuhan, buat kamu. Bukan kamu. Kalau kamu hebat sampai sekarang, bukan kamu. I am your God, says God. Jadi ini tingkat kesadaran kalau itu gereja. Robah cara pikirmu. Dirobah. Kalau kamu masih berperan, kalau dulu almarhum, tempat saya punya pertumbuhan pelayanan saya di gereja yang besar di Surabaya sana. Dia katakan begini, kamu harus 0, baru Tuhan 100. Tapi kalau kamu masih 50, Tuhan cuma bertindak 50. Ayo Frank, 0, saya 0. Selama saya dalam posisikan 0 di hadapan Tuhan, Tuhan 100, Tuhan pasti berperan. Kalau Tuhan sudah berperan, siapa berani melawan? Tepuk tangan buat Tuhan kita. That's God, saudara ya. Yang kedua, kalau terambil dari Ulangan pasal 4 ayat 24, ini adalah kewaspadaan kita. Ya, jangan terlalu gantung berharap sama sesuatu di luar Tuhan. Sebab apa?
Ulangan 4 ayat 24, sebab Dia adalah Allah yang cemburu dan menghanguskan. Itu di kalimat terakhir. Dia adalah Allah yang cemburu dan menghanguskan dan apa? Dan apa? Allah yang He will burn you with fire. Coba aja saudara, buat dia cemburu. Yang ada bukan masa depan saudara, habis kita dihangusin Tuhan. Lalu kalau sudah habis, jangan ngomel. Never blaming your God, jangan salahkan Tuhan. Periksa dirimu, salah apa aku? Amin. Saudara, keunggulan gereja kalau terambil dari Mazmur 20 bukan karena juga berapa besar kuantitas dan pasukan elitmu. Oh, banyak pendukung aku di gereja ini, banyak supporter nih, banyak mereka punya uang. Bukan. Nggak ada pokoknya tentang gereja tuh nggak ada hubungan dengan kemanusiaan. Nggak ada. Kalau saudara masih punya edukasi sampai di sana mentok, udah begitu aja, kita begini aja. Kenapa? Harapan kita cuma di situ. Oh, banyak pasukan elitku. Ada beberapa orang masih bisa mau dukung dengan keuangan mereka untuk perkembangan ekspansi gereja. Nggak bisa, saudara. Ya, kalau bukan legitimasi Tuhan, pada waktunya kejayaanmu juga akan roboh. Karena kau membangun dengan with your own strength, dengan kekuatanmu. Ya Tuhan biarkan. Seperti murid-murid Tuhan, mereka berlayar dengan kemampuan mereka, dengan skill mereka, dengan experience mereka. Tuhan biarkan. Sampai mereka berkata, Tuhan tolonglah kami. Baru Tuhan datang. Baru Tuhan sedia. Kadang-kadang Tuhan biarkan kita bertindak, saudara. Sampai makanya tadi saya katakan, sudah kere baru, ampun Tuhan. Help me. Show me your hand. Baru teriak. Saudara, keunggulan bukan dari seberapa hebat kuantitas dan pasukan elitmu, tapi itu Tuhan. Amin. Sebab begini katanya di ayat yang ke-7, ya. Cepat saja saya baca dalam terjemahan lain. Mazmur 20 ayat 7 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bisa dibuka saja terjemahan baru, nggak apa-apa. Saya baca dari terjemahan lain. Nggak sesat kok, nggak lari ya. Cuma kliknya aja saya merasa enak lebih dengar di terjemahan itu. Mazmur 20 ayat yang ke-7 bahasa Indonesia masa kini. Sebab sekarang aku tahu bahwa Tuhan hanya memberi. Tuhan hanya memberi. Tuhan hanya memberi kemenangan kepada raja pilihannya. Jadi kalau banyak raja-raja di sini, kalau Tuhan nggak pilih, nggak bakal ada kemenangan. Setuju katakan amin. Hanya kepada raja pilihan Tuhan. Enggak semua raja di mata Tuhan itu adalah sinar terang, enggak. Tuhan melihat dengan matanya yang tajam, cuma ada satu raja yang bisa membuat tempat ini sukses, saudara. Dan itu pilihannya Tuhan. Tuhan menjawab dia dari surganya. Yang suci oleh kuasa Tuhan ia mendapat kemenangan besar. Raja itu ditentukan untuk mendapatkan kemenangan besar. Ayat 8, ya saudara di terjemahan baru baca kurang lebih begitu. Kalau kurang paham dengerin saja dari terjemahan saya. Ada orang yang mengandalkan kereta perangnya. Ya kan ada orang yang bangga tuh kereta perangnya. Wah, perangkatnya, wow, musik kereta perang nih saudara. Singar. Well, lompat sini, lompat sana, kereta perang. Ada mereka yang mengandalkan perang, kereta perangnya. Ada pula mereka yang mengandalkan kudanya, kecepatannya, ketangguhannya, skillnya, pengalamannya. No, saudara. Gereja bukan pengalaman. Gereja bukan pengalaman, saudara. Saya punya pengalaman, tapi saya nggak mampu bangun gereja, Bu Evi. Karena saya nggak dipanggil di sana. Gagal, saya pernah buka di Jakarta. Gereja bukan pengalaman, saudara. Amin. Tapi gereja ketentuan Tuhan.
Ada pula yang mengandalkan kudanya, tetapi kata Tuhan, kita mengandalkan kuasa Tuhan Allah kita. Kalau kita andalkan kuasa Tuhan, mereka yang punya popularitas di luar sana, mereka yang punya kemegahan dan kebanggaan manusiawi, kita punya Tuhan saja yang mereka mungkin lihat kecil dan di belakang jauh. Kalau kita berpegang sama Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita tinggi. Tepuk tangan lebih meriah, saudara. Itu konseptual. Nah, saya makanya lebih banyak cocok untuk ngomong ke sana. Selalu fokusnya karakter kita nih harus benar. Kalau kamu benar aja loh, sederhananya dari semua apa yang saya sampaikan dari waktu ke waktu, benar aja gitu loh, Tuhan pasti ada kok. Benar dalam ukuran firman ya, saudara. Ya, nggak lari kemana-mana, nggak lebih, nggak kurang. Ya, baik saudara. Ya, yang kedua, saya akan berakhir segera. Kalau itu ibadahmu, katakan ibadah. Tadi kan gereja, sistemnya harus jelas. Nggak lagi fokusnya kepada kehebatanmu, konsepmu, kekuatanmu, kekayaanmu, kepunyaanmu, but God only. Sudahlah, kita biar jauh dari mana-mana. Biar mereka punya kemampuan yang hebat-hebat. Sekarang kan saudara bisa lihat tuh kemampuan hebat-hebat gereja ya. Saya kemarin ada lihat satu apa sih namanya? Kalau buka-buka internet itu apa namanya? Ada satu picture, gambar apa namanya? Ya. Banyak orang sekarang mencari gereja is not looking for God, ngantri ke gereja. Tapi yang ke Tuhan tuh sedikit sekali. Banyak orang sekarang lihat gereja. Saya cuma kasih nasihat sama saudara, jangan lihat gereja, lihat Tuhan. Kamu lihat gereja, kecewa kamu. Karena nggak ada gereja yang baik. Ya, yang baik cuma satu, kepala gereja kita, Tuhan Yesus Kristus. Oke, ibadah sekarang. Jika itu ibadah di Yohanes pasal 4, jika itu ibadah kita, kalau terambil dari Yohanes pasal 4 adalah sudah seharusnya nggak lagi berfokus atau bersifat formalitas dan transaksional. Ya, kalau sudah dalam roh, cara ibadahmu bukan lagi formalitas, datangnya mingguan, kamisan, mingguan, kamisan, nanti sebentar udah nggak mingguan, kamisan jadi mimisan, saudara. Nggak lagi transaksional ke gereja cuma kalau ada butuhnya, ibadah kalau ada butuhnya, lagi ada susahnya, lagi ada masalahnya, lagi kurang cien, lagi aduh nih semua naik, itu naik, ini naik, gaji gua nggak naik-naik ya. Datang sama Tuhan, ibadah, banyak ibadah jadi wujudnya pengemisan sama Tuhan, minta. Nggak ada yang namanya wujudmu memuja Tuhan yang sesungguhnya, nggak ada. Yang datang mukamu cuma muka minta sama Tuhan. Nggak begitu lagi kalau sudah apalagi ini hari top, udah peak day-nya nih, udah puncaknya. Seharusnya saudara sudah punya kekuatan roh yang luar biasa, kebijakan yang luar biasa, hikmat yang luar biasa. Kalau aku punya ibadah sudah harus berubah, bukan lagi keperluanku, tapi bagaimana meluruskan, meningkatkan mentalitasku dengan Tuhan. Mentalitas itu sama Tuhan, moralitas sama manusia. Ya kalau sudah mentalitas, moralitas juga harus dibenahi, saudara. Makanya saya katakan rekonstruktif, ini harus ada perubahan. Harus. Jadi kesian, kita harus punya satu rasa penghargaan, penghormatan sama Tuhan yang menjadikan hari kenaikan dan pencurahan itu supaya ada meaningnya begitu loh, saudara. Jangan cuma hari peringatan saja, tapi betul-betul hari kehidupan buat gereja Tuhan. Hari perubahan, hari pertambahan, hari perbaikan buat gereja Tuhan. Amin, saudara. Itu kalau ada hari-hari khusus harus buat seperti itu, saudara. Jadi ada pertambahan buat kita. Pola hubungan mentalitas itu sekali lagi adalah bicara pola hubungan batin. Sebab disebutkan demikian di ayat yang ke-24 di Yohanes pasal 4.
ayat 24, Yohanes 4 ayat 24 ya. Kalau Allah itu adalah roh dan barang siapa menyembah dia, ini kan sudah umum banget, general sekali. Barang siapa yang menyembah dia, barang siapa yang beribadah kepada dia, ya harus menyembah beribadah dalam apa? Roh dan kebenaran. Maksudnya adalah dengan penghormatan dan persembahanmu yang bersih. Dalam roh dan kebenaran itu berbicara dengan penghormatan dan persembahanmu yang bersih. Karena nilai Tuhan bukan loyalitas pelaksanaannya. Kamu setia ibadah. Enggak, Tuhan gak nilai itu. Tuhan gak nilai, sekali lagi, setianya kamu melaksanakan ibadahmu, tapi bagaimana dedikasimu? Bagaimana pengabdianmu? Karena satu kelak nanti di 1 Korintus 3 ayat 13 bunyinya begini. 1 Korintus 3 ayat 13 boleh ditampilkan ya. Pekerjaan masing-masing orang akan nampak nanti. Siapa yang lihat? Siapa yang lihat pekerjaan kita? Saya nggak bisa lihat pekerjaannya saudara Henry, nggak bisa. Karena dia bisa mengcover, menutup sebaik mungkin sehingga manusia melihat sesama manusia, he is a good man. Bisa melihat saya, I am a good man. Karena saya batasi dengan covering, penutup yang tebal, kamu nggak pernah bisa baca saya. Kecuali kamu sering berhilir mudik depan saya suka nyapu halaman. Ya, saudara. Tapi satu saat nanti bukan siapa yang bisa lihat, but God will see us and God will judge us. Tuhan akan lihat kita dan Tuhan akan menghakimi kita. Oh, sampai di sini aja kamu. Kamu kok sok pamer. Katakan kiri kananmu, jangan pamer terus. Sudah mau habis, capek saya. Kita mau masuk yang kedua. Saudara, penerimaan dogmatik itu adalah harus mutlak selaras dengan aspirasi Tuhan. Jadi penerimaan pengajaran dogmatik ya. Pengajaran Tuhan itu, firman Tuhan, pengertian Tuhan, hari-hari Tuhan, hubungan, relationship kita sama Tuhan, pikiran Tuhan harus mutlak selaras, sekali lagi, dengan aspirasi Tuhan, bukan takaran kita. Harus itu adalah model tindakan. Jadi kalau bicara harus, model tindakanmu, ya. Kalau mutlak itu harga matimu yang gak bisa ditukar dengan apapun juga. Radikal sekali. Gak bisa diganti dengan apapun juga. Ayo melo aku. Pokoknya beres kabeh. Wis sakarepmu ngomong apa, aku gak mau. Aku pokoknya cuma Tuhan aja. Amin. Perjanjian manusia tuh gak bisa dipegang. Tapi perjanjian Tuhan akan abadi sampai selama-lamanya. Tepuk tangan saudara. Sudah cukup sampai di situ dulu. Capek gue ya. Bangkit berdiri, baca ayat terakhir. Saya mau ajak saudara, Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25 ya, sebab kita mau ibadah yang kedua. Ada sedikit resting time ya. Ayat dari terjemahan baru bisa baca dengan suara kuat. Pemain musik kembali. Sudah dapat? Siap-siap sebentar, saya persiapkan dulu musiknya. Oke, siap di C ya, yang tadi ya. Kita baca sama-sama. Tadi saya sebut di mana tuh saudara? Oke, Galatia 5 ayat 24 sampai 20. Kita baca dengan suara kuat, ini rangkuman semua. Saya sederhanakan dengan satu pengertian, fokus kepada satu ketajaman. 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Tundukkan kepala saudara. Yang kurindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi
dalam hidupku yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan pikiran perbuatan menjadi seperti Kau Yesus menjadi seperti Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku menjadi seperti Kau Yesus menjadi seperti Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh. Katakan sekali lagi, menjadi seperti Kau Yesus menjadi seperti Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku menjadi seperti Kau Yesus menjadi seperti Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidup jadi sempurna menjadi sempurna dalam seluruh hidupku menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Buka kedua belah tangan saudara. Biarkan dedikasimu dan kontribusimu lebih benar. Angkat kedua belah tangan saudara, sembah Tuhan. Kialamata sandorolo bianaya masih bibini alama ora manaya bosandara mama. Mari angkat sembah, ambil waktu 1 menit. We worship you, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pesan yang sudah Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Frankie Hardipura. Kami mau menjadi jemaat yang terus dibentuk dalam karakter kami, sehingga hidup kami semakin hari
hidup kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Dan hidup kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan lewat cara hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan tiba saatnya kami sudah yang mengikuti ibadah, baik yang di gereja, juga kami mengikuti ibadah secara online. Kami rindu Tuhan, kami akan pulang saat ini, dan kami akan terima berkat yang daripada-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami semua umat-Mu akan pulang, dan kami akan terima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat kebaikan Tuhan saat ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.